Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta, pemilik, penguasa langit, bumi, berikut segala yang ada. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, menghidupkan kita, memberi rizki aneka jenis setiap saat, tidak pernah terputus sekejap pun juga. Dialah Allah yang Maha Agung, yang memberi hidayah kita menjadi muslim dikala sebagian besar manusia tidak kenal Islam, salah mengerti tentang Islam. Allah lah yang memberi hidayah, dan Allah lah yang menakdirkan kita bisa berkumpul di masjid ini. Tidak ada pertemuan ini kecuali Allah yang menghendaki. Banyak yang ingin tapi tidak bisa hadir. Banyak yang mampu hadir tapi tidak ingin. Allah lah yang membuat kita ingin mencari ilmu. Allah lah yang membuat kita bisa bergerak ke tempat ini. Allah yang menyelamatkan. Tanpa keselamatan dari Allah tidak sampai ke sini. Allah juga yang memberikan kesabaran. Kalau tidak sabar dari tadi sudah tidur atau pulang lagi. Dan Allah juga yang memberi pahala setiap langkah menuju masjid, menggugurkan dosa. Langkah yang lain jadi pahala. Dan hanya dengan izin Allah hati kita bisa menerima kebenaran. Dan hanya Allah lah yang bisa membulak-balik hati kita. Semoga takdir pertemuan ini benar-benar takdir yang bisa membuat kita semakin yakin kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin istiqomah di jalan Allah, dan semoga pertemuan ini yang mengantarkan sisa umur kita ini istiqomah, dan akhir hayat kami husnul khotimah. Dan mudah-mudahan majlis ini mengantarkan kita bisa berkumpul jadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membulak-balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan cabut nikmat sesudah Engkau beri hidayah kami ini ya Karim. Istiqomahkan kami ya Allah, jadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Golongkan kami menjadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Tolong dijawab. Menyaksikan tidak? Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Adakah yang tidak diketahui oleh Allah? Allah tahu dosa kita, tahu maksiat yang kita lakukan. Orang lain tahu tidak? Kenapa orang lain menghargai kita? Karena Allah masih menutup-nutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Mumpung ditutupi oleh Allah, segera tobat. Karena kalau Allah membuka aib, pasti hancur diri kita ini dalam pandangan manusia. Apa yang paling penting dalam hidup ini? Tujuan. Semua pasti ingin sukses. Benarkah? Oh, tidak. Ingin ya, kelihatan. Ingin sukses, Bu? Bapak ingin sukses. Sukses itu apa? Bingung. Katanya ingin sukses. Sukses itu apa? Sukses itu masuk surga. Ulangi.
Apa artinya di dunia kaya, di akhirat masuk neraka? Apa artinya di dunia ini terkenal, di akhirat tersiksa? Apa artinya di dunia punya jabatan tinggi, di akhirat nista, disiksa, kekal? Jadi kalau kita mendengar sukses, yang terbayang adalah masuk surga. Di dunia ini hanya mampir, di dunia ini seluruhnya adalah ujian. Jangan pernah lupakan itu ya. Tidak punya uang, kalau mau jawab bagus ya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tidak punya uang, banyak uang, dihina, dipuji, belum punya suami, sudah punya suami, kenapa lebih keras? Belum punya istri, jawab Pak. Belum punya istri, sudah punya istri, sama lebih keras ya. Belum punya anak, sudah punya anak, banyak anak, wah begitu. Hidup ini ujian. Nah, kalau lulus ujian, masuk surga. Tapi di surga, nikmat banyak. Ada nikmat yang paling tinggi di surga, yang tidak ada bandingannya. Nikmat terbesar di surga. Tahu apa? Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat yang tidak ada bandingannya. Berjumpa dengan Allah, Tuhan semesta alam, pencipta, pemilik segala-galanya. Lalu siapa yang berjumpa dengan Allah? Asy-Syu'ara ayat 88-89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anak kecuali yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang sehat, selamat dari kemusyrikan, selamat dari kemunafikan, selamat dari ujub, selamat dari sombong, dari kedengkian, hati yang bersih. Itulah yang akan berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang sukses itu adalah yang punya qalbun salim. Mikir semua. Kalau ingin sukses, sukses itu masuk surga. Di surga itu nikmat terbesar adalah yang berjumpa Allah. Siapa yang berjumpa Allah adalah orang yang punya qalbun salim. Jadi kalau ingin sukses dunia akhirat, fokus ingin punya qalbun salim. Di dunia pasti bahagia. Bahagia itu tenang. Hati yang sakinah. Punya rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, penampilan indah, tapi hati selalu resah dan gelisah. Bahagia tidak? Tidak bisa. Yang namanya bahagia itu sakinah di sininya. Dalam segala keadaan, dipuji tenang, dicaci tenang, diancam tenang, dihormati tenang, aja. Nah inilah. Dan itu letaknya di hati. Kita menderita karena kita tidak fokus ke hati. Padahal
inti seseorang itu hati. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahia al qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging yang kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau buruk, buruk seluruhnya, itulah yang dinamakan qalbu. Masalahnya kita jarang ingat ke hati, kecuali sedang sakit hati atau jatuh hati atau patah hati. Baru kita ngerasa punya hati. Padahal intinya adalah hati. Tebak Bu, kalau ingin anak jadi baik, apa yang diperbaiki? Kalau ingin anak akhlaknya baik, apa yang diperbaiki? Hatinya. Kalau di sini baik, semuanya keluar kebaikan. Orang ini ngomongnya jelek, tapi hatinya baik, tidak bisa. Perkataan jelek itu datang dari hati yang jelek. Kalau hatinya baik, perkataannya baik. Seperti apa sih orang yang baik hati itu? Sederhananya, kalau kita ketemu dengan orang yang baik hati, akan dua yang kita rasakan. Satu, aman. Dua, nyaman. Ulangi. Dan nggak jelas. Ulangi. Kenapa? Karena orang yang hatinya baik, dia tidak akan ngeganggu siapapun. Dan orang yang hatinya baik, itu nyaman dirinya tuh. Karena dia ikhlas, dia sabar, dia syukur, dia ridho. Jadi nyaman di sininya, akibatnya memancar kenyamanan itu kepada yang lain. Tapi kalau orang hati berpenyakit, dia tidak nyaman dengan dirinya. Orang sombong, orang yang ria, orang yang ujub, pendengki, dia tidak nyaman dengan hatinya. Akibatnya memancar ketidaknyamanan itu dari raut mukanya, tutur katanya, nadanya, sikapnya. Keluar itu dengan sendirinya, mengalir saja. Mikir semuanya ya. Sekarang ibu ke salon, didempul habis-habisan. Pakai bulu mata sepanjang mungkin. Apakah bisa bahagia? Enggak. Makin ibu ingin kelihatan cantik jelita, sebetulnya ibu makin sengsara. Asli loh Bu. Bukan tidak boleh. Bolehkah wanita ingin kelihatan cantik? Jawab. Boleh. Yang tidak boleh adalah lelaki ingin kelihatan cantik. Bermasalah pasti. Dan mau ngapain juga kita cantik. Jadi boleh wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Hah? Nah ini perkataan memojokkan, tidak boleh ya. Tapi pertanyaan yang wajar ya kan? Lah belum nikah? Kenapa ibu di rumah jarang dandan untuk suami? Ke pengajian dandan, ke pasar dandan, apalagi ke undangan dandan. Pulang ke rumah giliran ketemu yang paling berhak, buka kerudung. Punten ya. Ini bagus untuk jadi bahan tafakur. Baik, lanjutkan. Ini penting sekarang. Tahu tidak doa yang paling banyak dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa? Doa yang paling sering dimintakan, kata Ummu Salamah. Doa yang paling
banyak dibacakan oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub. Ulangi. Duhai Allah yang membulak-balik hati, sabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hati ini dalam agama. Karena hati ini, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati bani Adam ini kullaha, seluruhnya baina isba'in, di antara dua jari jemari Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang. Jadi dibulak-baliknya hati ini oleh Allah. Allah balikan hati sebagaimana kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Jadi hati ini oleh Allah dikuasai. Kita harus sadar bahwa hidup kita tergantung hati. Dan hati ini Allah yang menguasai. Kita jangankan membulak-balik hati orang lain, membulak-balik hati sendiri saja tidak bisa. Itulah sebabnya kita harus mohon, menghibah, memelas kepada Allah supaya hati ini diajekan dalam agama, dibersihkan oleh Allah. Jadi kalau mau punya permintaan, sebetulnya ini permintaan terpenting. Minta qalbun salim, minta punya hati yang bersih, minta hati ini oleh Allah dijaga. Apakah para suami bisa membulak-balik hati istrinya? Diam Bu, saya nanya lelaki. Pak, Bapak, apakah Bapak bisa membulak-balik hati istri? Lelaki, jantan dong, jawab. Tidak bisa. Boro-boro membulak-balik hati istri, membulak-balik hati sendiri aja kita tidak bisa. Kalau hati ini dikuasai oleh kita, sedang sedih, gembira dong, nggak bisa tetap sedih. Sedang cemas, tenang, tetap cemas. Ini kan makanya datang ke pengajian, karena apa? Karena lagi cemas, lagi galau, katanya datang ke sini lumayan, bisa bikin tenang. Ada yang mengatakan, sengaja saya datang ke pengajian ini supaya tenang dengar ceramah. Ada yang ke sini gitu enggak? Sebetulnya bukan ceramah saya yang bikin tenang. Allah yang bikin tenang. Kenapa? Karena yang dibahas adalah zikrullah, ingat ke Allah. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Karena sering membahas tentang ma'rifatullah, tentang asma Allah, tentang sifat Allah. Jadi semua ingat ke Allah. Allah turunkan sakinah. Huwaladzi, dialah Allah yang huwaladzi anzalas sakinah, menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman. Jelas? Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Bisa. Enak aja. Apakah suami ibu bisa membuat ibu tenang? Tidak bisa. Jadi yang mana yang benar? Kalau suami ibu banyak ingat Allah dan mengajak keluarganya ingat Allah, itulah menjadi syariat Allah menurunkan ketenangan. Kalau ibu lebih banyak ingat suami daripada ingat Allah, itulah yang membuat Allah menurunkan kegelisahan. Kalau ibu sangat banyak berharap dari suami, kurang berharap dari Allah, itulah yang menyebabkan Allah menurunkan kegelisahan.
Jelas Bu? Allah tahu tidak isi hati kita? Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati. Allah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu apa yang ada di balik dada ini, di dalam hati kita. Tidak bisa bohong. Allah tahu hati kita, dan kalau ingin sehat, Allah yang ngebulak-balik hati. Jelas ya? Jadi yang paling penting dalam hidup ini punya qalbun salim. Siapa yang bisa ngebulak-balik hati? Allah. Supaya dikasih oleh Allah hati yang bersih, kita harus minta. Makanya pertanyaannya adalah berapa banyak kita minta kepada Allah, ya muqallibal qulub. Itu penting. Itu hikmah yang pertama. Sekarang rajin ngaji. Dibalikan jadi malas ke masjid, nggak akan ke masjid. Sekarang ibu-ibu berjilbab. Dibalikan oleh Allah, bisa buka itu jilbab. Betulan. Sekarang Bapak rajin tahajud, dibalikan bisa hilang itu tahajud. Hafal Quran, balikan, gak mau ngapalin lagi. Jadi benar-benar ini tuh harus minta ke Allah supaya hati ini ditetapkan. Itu yang pertama. Makanya jangan ujub, jangan merasa udah soleh, jangan merasa sudah baik, karena sekejap bisa dibalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pertamanya adalah jangan merasa aman dengan hati kita. Setiap waktu bisa diambil. Dengar ada orang Islam yang murtad? Pernah dengar itu? Nah, itu diambil oleh Allah hidayahnya. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan ujub, merasa paling baik, merasa paling jago ibadahnya, merasa paling hafal Quran, merasa paling soleh, merasa paling ahli tahajud. Nanti kalau ujub, kemudian sombong, si ibu itu mah, baguslah. Allah dengar tidak? Bisa dicabut itu hidayah kita. Jangan sombong, jangan dengki. Tahu dengki? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangga naik haji, dia naik tensi. Nggak mungkin dia haji, ikrannya juga baru jilid 3. Udah dia mah nggak berangkat, udah gitu dengki, bisa hilang itu. Nikmat. Makanya jangan merasa aman. Hati ini dikuasai Allah, segeralah minta ke Allah supaya ajak istiqomah. Jelas? 2. Kalau Bapak Ibu ingin pendamping hidupnya soleh, ingin anak-anak soleh, ketahuilah yang menguasai hati adalah Allah. Bu, mau jawab boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Amalan yang paling disukai Allah itu memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Saya bahagia kalau dijawab ya. Cuma saya tidak boleh berharap ke makhluk, karena berharap itu bikin jengkel tahu. Ya, jadi terserah mau jawab atau tidak. Bu, harus ikhlas jawabannya, jangan kepaksa ya. Kalau ikhlas beda, ya itu kurang ikhlas ya. Ini serius nih hadirin ya. Ini ilmu sederhana disampaikannya, tapi mudah-mudahan besar maknanya. Bu, Ibu ingin bahagia,
Nah, bisa enggak sih ibu bahagia dari suami? Enggak bisa. Enggak bisa. Kecuali, jadi bagaimana caranya? Nah, ibu harus berusaha membersihkan hati. Jangan bersandar, karena yang Allah tidak suka itu adalah kita berharap dari selain Allah. Ini riadohnya nih, kalau mau bahagia. Semakin kita berharap dari selain Allah, Allah tahu tidak hati kita? Tahu tidak? Semakin hati ini berharap dari selain Allah, Allah memberikan alarm di hati kita, yaitu bacem, banyak cemas. GTA kalau tiada akhir, atau cemus, cemas terus menerus, cemus-mus. Allah tahu nih, kita lagi ngarep-ngarep sesuatu, macam-macam. Ada yang berharap ingin diketahui kebaikan kita. Ada yang berharap ingin diakui jasa dan kebaikan kita. Jadi kita berbuat baik, tapi ingin orang lain pada tahu nih, saya berbuat baik. Ingin orang lain mengakui, oh iya ini jasa si ibu ini perjuangan si bapak itu. Meningkat lagi, ingin diterima kasihi. Ingin dibalas budi. Allah tahu tidak? Kita berharap sesuatu, rasakan. Makin berharap, makin kuat, pasti makin gelisah. Sudah gitu kecewa kalau harapannya tidak terpenuhi. Lalu terluka hatinya. Lalu kemudian jadi marah. Ngambil sikap. Tidak akan lagi saya ngomong sama dia. Itu adalah karena hati yang berpenyakit. Berharap dari makhluk. Jadi mau tidak oleh Allah dikasih qalbun salim, belajar tidak berharap dari makhluk. Gimana caranya? Caranya kita harus yakin bahwa semua karunia itu wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun jenis karunia itu adalah milik Allah, dari Allah. Contoh, ingin disayang suami. Ini kan karunia ya. Siapa yang bisa ngebulak-balik hati suami? Ingin disayang anak. Siapa yang bisa ngebulak-balik hati anak? Allah. Makanya jangan berharap dari makhluknya, tapi berharap dari penguasanya. Siapa? Allah. Nah, ini rahasianya. Jadi kenapa nih kita sebagai lelaki harus baik ke istri, ke anak? Karena Allah nyuruh khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu, kamu yang paling baik kepada keluarganya. Baik kamu yang paling baik ke istrinya. Kenapa kita berbuat baik? Supaya Allah suka kepada kita. Itu intinya. Nanti hadiahnya Allah yang ngebulak-balik hati. Kayaknya nggak ngerti nih hadirin. Ngerti kah? Saya tidak boleh suudon. Dari tadi seperti yang menganga aja. Pak, Bu, tidak boleh buruk sangka nih. Jadi kalau berbuat sesuatu sekarang lakukanlah karena Allah. Ini kuncinya. Ini rahasianya kalau ingin oleh Allah diberikan. Ya Allah, saya masak, semoga Engkau ridho. Ya Allah, saya ngepel, semoga Engkau ridho ya Karim. Engkau yang menitipkan kontrakan ini, saya bersihkan, semoga Engkau ridho. Engkau udah tahu kontrakan ini mau habis. Nggak usah ngomong kayak gitu. Ini cicilan yang Allah tahu tidak mau jatuh tempo. Jawab, tahu. Allah tahu semua masalah kita. Nggak usah ribet. Lakukan aja yang terbaik. Gimana ya, istri saya tuh kurang menghargai saya. Emang saudara kan kurang berharga ya kan?
Untung dikasih istri juga, ya kan? Kalau nggak ngasih, nggak dapet, ya mau ngebela aja terus diam. Jangan beradu argumen. Lakukan aja yang terbaik. Saya melakukan yang terbaik. Malah gini kata istri saya. Nah, sadar dong. Kita mencoba malah dianggap sadar. Atau mencoba berbuat baik. Pasti ada maunya. Dicurigain aja. Gak apa-apa. Lakukan aja yang terbaik. Kalau nyuruh sing sopan. Sebisa mungkin jangan banyak nyuruh lelaki. Ya, jangan kayak raja. Bu, ambilin sendal. Jangan satu dong, dua-duanya. Bu, terus siapin minum. Nggak boleh. Jangan begitu. Jangan nyusahin. Walaupun ke istri. Kenapa? Allah melihat. Betul? Kalaupun mau nyuruh, pakai perkataan yang paling sopan. Bu, maaf, boleh tolong ambilkan drum di depan kantor. Memang sopan, tapi angkut drum. Ya. Sebisa mungkin jangan nyuruh. Kalaupun nyuruh, kalau bisa lakukan sendiri. Kenapa? Allah melihat kita tidak mau nyusahkan siapapun. Seneng gak sih hadirin? Kayaknya kurang semangat nih lelaki ini. Jangan ceramah itu dong, istri saya datang nih. Nanti saya jadi repot pulang dari sini. Nggak apa-apa, Pak. Ngepel, kita ngepel. Cuci piring. Ngerapiin tempat tidur, rapikan. Gosek WC. Ini amalan kita, Pak. Capek dong saya. Yang dapat pahala siapa? Jawab. Kita. Mau ngapain kita pamer capek? Lah kita sendiri yang dapat pahalanya. Betul? Nanti istri saya keenakan dong, udah dikasih gaji, saya yang ngerjain. Dengar Pak ya, Allah yang ngebulak-balik hati. Kalau Bapak ikhlas, nanti hati istri dibuat hormat sama suami. Dibuat berkurang ininya. Apanya tuh? Giginya. Astagfirullahaladzim, ampun ya Allah. Makanya ya. Bapak nyuruh diam, malah makin panjang ceritanya kan. Mendingan kita yang diam. Justru saya diam dimarahin. Jawab dong Pak, jawab dong Pak. Kok diam aja? Ya saya sedang menyimak Ibu. Saya berusaha memahami perkataan Ibu. Banyak alasan. Ini lagi digugurkan dosa. Bayangkan aja pohon lagi digoyang-goyang. Misalkan istri ngegoyang-goyang, Pak. Nah, itu ingat dosa berguguran. Mana Pak yang lebih kuat untuk membulak-balik hati istri? Marah-marah, bertengkar, berdebat, atau istighfar? Jawab. Istighfarnya tapi yang asli. Astagfirullahaladzim. Bu, Ibu, mana yang bisa membuat suami hatinya lunak, curiga, buka-buka HP, pengen video call terus, atau Ibu banyak sholat? Banyak istighfar. Tuh, capek Bu mikirin suami itu. Pertama, suaminya juga lincah gitu. Pusing. Lebih baik Ibu, ya Allah, saya terima suami yang kau titipkan ini. Walaupun sebetulnya, gak usah ngomong gitu. Terima aja. Walaupun kau tahu kan sebetulnya bukan yang ini. Ini kepepet aja, nggak boleh ngomong gitu. Kalau udah garisnya yang itu ya terimalah ya. Saya tuh ingin suami saya tuh hafiz Quran, akhlakul karimah, hartanya melimpah. Udah dibilangin, yang seperti itu kan nggak mau sama ibu, udah terima yang itu. Saya terima ya Allah, kelebihan dan kekurangannya sebagai ladang amal soleh saya. Titip ya Allah. Titip hanya Engkau yang menguasai matanya,
Hanya Engkau yang menguasai hatinya. Hanya Engkau yang menggenggam lahir batinnya. Lindungi ya Rabb. Suami saya ini ilmu agamanya kurang. Akhlaknya juga masih terbatas. Imannya masih lemah. Tapi Engkau satu-satunya yang kuasa melindunginya. Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah melihat tidak ibu lagi doa begitu? Allah tahu tidak kecemasan di hati ibu? Jawab. Allah tahu tidak kecemburuan di hati ibu? Tahu? Lihat tidak ibu lagi sholat? Allah tahu tidak air mata yang jatuh? Allah tahu semuanya, Bu. Itu lebih kuat daripada. Sekarang kan begini, bagaimana posisinya? Capek banyak omong tuh, Bu. Ibu sering lupa lagi dengan yang diomongin, makanya diulang-ulang aja muter itu lagi, itu lagi. Kalau ibu aja udah capek ngomong, kami yang benar lebih menderita. Tidak boleh menampakkan penderitaan. Terima, Pak. Terima ya, Pak. Sebagai penggugur dosa, nasib. Bu, jelas? Ibu cemburu, sholat, zikir, mending ngaji, pasrahkan ke Allah. Allah lihat ibu lagi wudhu. Allah lihat ibu lagi sujud. Allah tahu luka perihnya di sini. Tahu, karena itu pun dengan izin Allah. Kembalikan ke Allah, ya Rabb. Hanya Engkau. Allah suka sekali begitu. Tetap senyum di balik luka. Ada gitu yang begitu. Kenapa ini pada menjiwai sebagian? Wajah-wajah terluka ya. Hidup ini ujian. Ujian semuanya. Kembalikan ke Allah. Jangan ngarap-ngarap. Jangan ngandelin kata-kata. Jangan main drama. Tiba-tiba kelepek ibu ya. Jangan, Bu, jangan suka acting begitu ya. Kan ada yang suka geler ya. Dengan harapan anak nggak usah main drama. Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Jelas hadirin sekalian? Ini penting sekali supaya kita tidak acting dalam hidup ini. Nggak bisa. Omongan kita tuh nggak bisa ngebulak-balik hati. Omongan kita tuh supaya Allah suka dan Allah yang ngebalikin hati. Ini maaf ya berulang-ulang. Apakah ceramah ini bisa menyolehkan hadirin? Enggak. Tidak bisa sama sekali ini. Omongan orang ini mengubah yang ada. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Ini perkataan tidak bisa mengubah. Yang mengubah adalah Allah. Mungkin karena niat baik ke sini, mungkin doa orang tua, mungkin doa anak, mungkin sedekah yang dilakukan, mungkin karena kebaikan, tadi mau ngegeser duduk di angkot karena datang orang tua, ngegeser itu mendatangkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya ngomong begini adalah amal saya. Kalau niatnya ikhlas, insya Allah ada pahalanya. Kalau ngomongnya benar, ada pahalanya. Kalau saya berusaha juga mengamalkan, ada pahalanya. Ini bunyi-bunyian ini hanya balik ke dia saja. Makanya tidak perlu kalau saudara ditakdirkan jadi penceramah, ingin kelihatan hebat, mau ngapain juga. Ingin punya hati bersih, ingin bisa ngomong benar, ingin bisa mengamalkan, ya udah begitu. Sama di rumah juga, Pak. Kalau nasihatin istri tidak usah, Bu, di dalam enggak usah gitu. Lebay ya. Menjelaskan juga tidak usah, pakai dong otaknya. Pakai dong otaknya. Enggak usah begitu, Pak. Bicara aja baik-baik. Yang saya dapatkan ilmunya seperti ini, Bu. Saya juga sedang berusaha mengamalkan. Kalau kita sama-sama mengamalkan, mudah-mudahan Allah menolong kita nih.
Tenang aja. Si bapak sok tahu, baru juga dengar satu dalil diomongin. Dia sendiri belum ngamalin. Sabar om. Alhamdulillah, ya doakan. Ya, papa dulu dong yang ngamalkan, baru nasihatin kami sebagai kaum wanita. Insya Allah. Sholat tobat aja, ya Allah, ampun. Ibu juga gitu bu, kalau suaminya marah-marah melulu, rewel melulu, nyuruh-nyuruh melulu, nyalah-nyalahin aja, dikit-dikit salah, udah. Mendingan ibu banyak istighfar, karena nggak bisa dengan bertengkar. Apakah bertengkar bisa mengubah hati? Bisa, makin ngaco hatinya ya. Jelas hadirin sekalian? Sama ke anak juga, apa coba kita ngurus anak bisa apa? Itu anak bukan ciptaan kita, anak ciptaan Allah. Kita boro-boro bikin anak, ngegambar anak aja nggak bisa. Sehelai rambut anak aja nggak bisa. Itu anak-anak mutlak ciptaan Allah. Anak-anak itu milik Allah. Yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah. Tugas kita ini jadi contoh, jadi orang takwa, orang tua yang memperbaiki diri, sampaikan dengan cara terbaik, doa ke Allah munajat supaya ditolong, anak jadi baik, lalu banyak istighfar karena banyak contoh jelek, cara menasehatinya jelek, kurang amanah, cuman bisa gitu. Mau gimana cobaan? Zaman sekarang begini nempel di tangan anak, ya kan? Misalkan anak main game, ditemanin oleh ibu ngejongkeng, bu, ya saya juga pernah nyobain. Gimana katanya pusing, mual. Kekuatan doa, kekuatan ketakwaan. Karena yang membulak-balik hati anak adalah siapa? Pernahkah ibu menangis, bapak menangis, ya Allah ampun. Saya ngaku belum jadi orang tua yang benar. Ampun ya Allah. Engkau sudah saksikan betapa banyak contoh buruk yang saya berikan. Astagfirullah ya Allah. Itu lebih berarti daripada nasihat-nasihat yang enggak jelas. Anak-anakku sekalian. Bapak ingin kalian menjadi anak-anak bertakwa. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan preambul. Kalian harus menjadi seutuhnya. Sesuai dengan Pancasila sejati. Liar. Enggak lah. Bukan nasihat yang bisa membulak-balik hati. Nasihat itu amal soleh. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Jelas? Perlukah kita bersilat lidah? Perlu tidak? Tidak. Falyakul khairan auliyasmut. Berkata baik, benar, dengan nada yang baik, ucapan yang baik. Perlukah kita berkata marah-marah untuk menyelesaikan masalah? Perlu tidak? Jawab, perlu tidak? Tidak. Ya Allah nggak suka sama para pemarah. Begitu? Jadi kalau ingin keluarga jadi baik, orang jadi baik, maka kita harus mulai dari diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu, baru keluarga. Apalagi orang lain. Kita tidak bisa ngebulak-balik hati orang lain juga. Yang ngutang ke kita, nggak mau bayar. Gimana coba? Jawab. Hanya Allah yang bisa ngebulak-balik hati dia. Kita nggak usah bikin perbuatan yang membuat nambah dosa bagi kita. Kalau ada orang pinjam uang ke kita, kita harus syukur dong. Kita bagian minjemin, bukan bagian minjem. Ada bedanya enggak? Minjemin dengan
minjam. Untung kalau kita bagian dipinjam, bukan bagian minjam. Menderita hadirin, kalau kita bagian minjam, stres, banyak bohong, janji nggak ditepatin, hidup jadi sempit. Nah, kita bagian minjemin, syukur. Tapi masalahnya, dia itu, ya udah. Dia itu nggak mau mulangin, ya udah minta ke Allah atuh ya Rob. Hanya Engkau tolong balikan hatinya supaya mulangin. Dia mengaco, kemarin saya tagih malah marah. Ibu yang benar dong. Bulan lalu saya punya duit, ibu nggak nagih. Sekarang lagi nggak punya duit, nagih. Yang benar dong Bu, jadi orang tuh kalau nagih gitu katanya. Ya udah senyum aja lah. Jangan makan hati hadirin, jangan sakit hati, jangan dendam, nggak rugi udah duit nggak ada, sakit hati, marah-marah, nggak bisa tidur, tenang syukurin yang ada, karena yang ngebulak balik hati siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Tinggal tobat. Ya Allah ampun, aneh nih selalu nyuruh tobat. Ya siapa tahu kita sombong, gara-gara punya uang, merasa lebih. Padahal kalau diambil aja uang kita, habis seketika. Kita yang bagian bangkrut, gampang bagi Allah. Kita yang bagian minjem juga gampang bagi Allah, Pak. Gitu. Apalagi persoalan yang tentang hati. Ini nih saya mau nikah, tapi calon mertua saya enggak mau nerima saya. Ya, Pak Allah dong, penguasa calon mertua. Kalau Allah ngejodohin lo pasti jadi tuh. Tapi mertua saya enak lihat saya, ya minta ke Allah supaya jangan dienekin. Tobat, ya. Siapa tahu waktu sebelum nikahnya pacaran melulu, jarang ingat ke Allah, malah melakukan dosa sebelum nikah. Allah melihat tuh orang pacaran kayak apa, dari tulisannya, dari pegangannya yang tidak halal, lirikan matanya, layuan gombalnya. Mendingan tobat daripada sibuk mikirin mertua, calon, lebih baik mikirin dosa. Ampun ya Allah. Kemarin saya datang ke sana. Mau apa kamu ke sini? Ngaca. Padahal saya sudah ngaca, tapi disuruh ngaca lagi. Saya sudah 2 kali. Kamu udah 2 kali ke sini. Sekali saya tolak. Tolak. Itu pahlawan kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali ditolak, tetap ditolak. Kalau jodoh, nanti jodoh tuh. Tidak ada yang membuat orang berjodoh selain Allah. Minta ke Allah, tobat. Apalagi? Coba tentang hati apa Bu? Mertua ikut campur. Sama. Allah yang bisa membulak-balik hati. Baik, mempersilahkan siapa yang mau bertanya tentang bulak-balik hati ini. Doanya, ini masalah hati aja ya. Jangan kemana-mana bahasannya. Tapi bisa dipahami tidak hadirin? Ya, enak loh Bu. Kalau sudah yakin Allah yang ngebulak-balik hati, kita jadi tidak mudah jengkel. Saya sudah nasihatin istri saya 10 tahun tapi belum berubah juga. Dan emang Allah yang bisa ngubah. Tobat aja terus. Jadi suami yang baik aja terus. Sampai kapan? Terus aja. Nanti ada waktunya. Ya. Kapan waktunya? Enggak sabar. Saya sudah sabar. Enggak. Sabar melotot gitu bukan sabar. Kenapa kok begini? Periksalah. Siapa tahu banyak dosanya belum selesai. Penggugutnya lewat keadaan di rumah. Ya, pertanyaan silakan. Alhamdulillah, terima kasih ini. Pengajian kita ini Allah takdirkan dari tahun 99, sekarang berapa? 2025?
Berarti udah berapa tahun? Hitung sendiri aja lah masing-masing. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Oki Agustiana. Saya mulai kajian di sini itu ngedawamin dari tahun 2015. 2015 Ya, sudah dari zaman-zaman masih pada remaja gitu kan sampai akhirnya sudah pada berkeluarga gitu. Jadi sebenarnya sih ada penyesalan dalam diri saya kenapa saya baru ikut kajian ini di sini. Sebab kan almarhum nenek saya Ma Aji ya, kalau orang Betawi bilang tuh beliau selalu bilang, "Ki, ayo ikut kajian ke Agim, kita pakai baju putih-putih nih," gitu kalau Agim. Udah di ini terus sama Ma Aji gitu, kan namanya masih labil ya, waktu itu masih SMP kan. Jadi kayak ya udah deh nanti ngajinya masih sibuk sama main kan. Nah terus setelah dipikir-pikir gitu, oh iya kalau misalnya nanti nggak ada penerus maji saya meninggal, saya sebagai cucu kok rasanya nggak etis ya gitu, nggak ada etikanya, nggak ada adabnya gitu Ustaz. Jadi yang tadinya aku ngeluh, yang tadinya aku ya Allah kok begini amat gitu, kok begini amat, jadi alhamdulillah gitu. Iya maaf, iya hampur, oh iya, iya jadi kemarin nyari kerja susah, sekarang malah ditawarin kerja kemana-mana. Tiba-tiba ada yang transfer, ya Allah kata saya ini udah kelebihan, buat yang lain aja, kata aku udah cukup. Masya Allah. Jadi pertanyaannya apa? Enggak, cuma sharing, ini yang terbaik dari Allah, kata Ustadz Sony. Itu pesannya, itu yang terbaik dari Allah. Ya, cuma sharing aja. Oh iya. Iya, udah terima kasih atas semuanya gitu. Ini yang terbaik dari Allah. Dan saya setuju tidak ada debat. Saya setuju dengan Agim. Tidak ada debat ya. Tidak, cuma sekedar sharing dan alhamdulillah rasa syukur itu tidak terukur gitu. Oleh orang-orang yang sabar, ikhlas, tawakal. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang pertanyaan seperti ini ya Kak. Nggak usah pusing-pusing mikir jawaban. Sering ya pertanyaan tuh jawaban. Jadi sudah 10 tahun pengajian di sini. Alhamdulillah 2015 sampai 2025. Ya tenang, jangan bertengkar ya. Ada mikrofonnya, dikecilkan sedikit, maaf mikrofon untuk penanyanya ya. Bapak ada? Ya silakan ya. Seperti barusan juga boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabar. Sabar Mas? Ya. Alhamdulillah. Saya dari Buaran, Jakarta Timur. Mau nanya bagaimana cara agar hati kita tetap istiqomah dalam kebaikan. Kadang kan kita kadang hari ini semangat, terus besok lemes. Jadi biar tetap semangat lah dalam kebaikan. Terima kasih ya. Alhamdulillah. Maksud beliau bagaimana supaya hati ini ajeg gitu ya. Hati ini memang bolak-balik, naik, turun, bekal begitu. Yang bagus itu turun 1, naik 4. Udah gitu turun lagi 2, naik 7. Jadinya turun naik itu membuat makin bagus. Yang jelek itu naik 1, turun 11. Nah, itu bisa su'ul khotimah. Apa sih yang membuat iman naik seperti ini? Kira-kira iman naik gak Mas? Tolong jawab Mas. Tolong, maaf. Kalau Naik. dengar ceramah seperti ini ada rasanya enggak?
Ada Nambah ya. jadi semangat ya. Jadi semangat. Berarti harus sering dengar begini Mas. Ya. Insya Allah ya. Kalau dengarnya cuma sebulan sekali, babak belurnya 29 hari. Ya. Sering dicas ya Mas. Tidak harus dengar Hakim. Banyak penceramah yang Masya Allah lebih bisa menguatkan iman. Alhamdulillah sih kadang di YouTube sering kalau kayak pagi lah MG pagi Oh, sering mengikuti. Kadang ada jadwal di sini berangkatlah. Insya Allah. nggak bosen. Enggak. Yang benar. Iya. Nggak boleh berdebat. Soalnya ya kadang lucu jadi semangat juga. Lucu tapi masuk lah. Alhamdulillah. Ya. Memang bakat saya aslinya lucu dari dulu. Cuman sekarang ditahan karena udah jadi kiai ya. Kalau enggak jadi itu juga. Soalnya dulu kayaknya tahun Apalagi berapa Mas. ya? Dulu tahun sekitar 2020-an lah. Dulu belum kenal lagi. Pokoknya kalau kadang hati terasa gelisah, kadang saya coba cari YouTube Hakim lah. Lumayan ya. Lama-lama jadi tenang gitu. Ya udahlah ikutin terus. Oh, alhamdulillah. Jadi majelis ilmu. Mas kumpul-kumpul di masjid ini iman menguat atau tidak, Mas? Menguat. Nah, berarti sering ke masjid. Kumpul dengan orang-orang yang senang kepada Allah, iman menguat tidak? Menguat ya. Nah, jangan salah milih teman. Ya, Mas ya. Iya, Pak. Nah, apa yang paling cepat merusak iman di antaranya? Mata. Lisan. Mata. Nah, ini kalau tidak hati-hati, nafsu itu maunya lihatnya itu yang sia-sia dan yang jadi dosa. Sini nih. Katanya orang Indonesia itu 5,5 jam sehari mantengin medsosnya. Gini terus. Giliran Bismillahirrahmanirrahim. Skip. Giliran voli pantai. Hati-hati Mas. Boleh saya ngasih saran Mas? Iya boleh. Bijak terhadap medsos ya. Ya, Periksa aja. Lihat apa saja. Berapa lama lihatnya. Semua tayangan yang disukai nafsu itu menarik. Yang jadi dosa itu menarik. Memang begitu ujiannya. Orang bikin tayangan di sini semenarik mungkin agar orang mau lihat. Masalahnya bisa menguatin iman atau merusak iman. Jadi amal soleh atau jadi dosa. Tidak ada bahagia dalam maksiat. Sepertinya senang tapi nggak pernah bisa bikin tenang. Saran, periksa berapa jam sehari, apa aja yang dilihat. Ingat ya, kalau udah lancar Quran, baca surat Al-Baqarah itu 1 jam bisa tamat. Dengan baca surat Al-Baqarah, kita melakukan kebaikan 25.500 huruf, berarti 1/4 juta kebaikan hanya dengan membaca surat Al-Baqarah kalau ikhlas. Barokahnya banyak, tapi sejam itu tidak kerasa untuk lihat medsos macam-macam. Benar? Benar atau tidak? Mau iman kuat? Mau hati bersih? Nih periksa dari mata ini. Lelaki. Shh, lelaki. Maksudnya jaga pandangan. Bukan pakai kacamata kuda. Makin bisa menjaga pandangan, enak. Percayalah. Walaupun tidak dalam keadaan pornografi, tapi aurat itu tetap aurat. Bukan istri yang bukan mahram yang kita tidak boleh lihat. Emang iklan sampo itu kita biasa aja. Padahal itu bukan. Drakor, drama korong itu ya. Hati-hati. Itu ganteng-ganteng, cakep-cakep.
pakai bajunya sembarangan dilihat, itu sama mengeraskan hati. Udah punya istri, sibuk lihat yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Ada pernah diceritakan kan? Ada dengar belum cerita ini? Jangan suka nyusahin penceramah. Ada bapak-bapak konsultasi ke seorang ustadz, kenapa ya saya tuh kok kurang nyengsreng sama istri saya. Nyengsreng itu kurang gimana lah gitu ya. Kenapa? Apa istrinya eksim, budug atau oh enggak. Istri saya perawatan bagus, olahraga, ke salon, atau mungkin sakit jiwa. Oh enggak, istri saya sangat normal. Kenapa ya? Langsung dijawab oleh ustadznya. Oh, besar kemungkinan Bapak tidak bisa jaga pandangan. Lalu jawabannya apa? Loh, kok Ustadz tahu? Gitu. Berarti iya kan? Karena kalau mata ini sudah doyan melihat yang tidak halal, maka yang halal jadi tidak menarik. Walaupun yang tidak halal itu kurang bagus, tetap menarik oleh nafsu itu. Makanya berat bagi kita yang tidak jaga pandangan. Kenapa saya susah nangis? Udah pasti matanya nggak bagus. Kenapa saya sholat tidak khusyuk? Periksa mata. Kenapa saya susah tahajud? Periksa mata. Bukan mata ke dokter mata hadirin, tapi periksa apa yang kita lihat. Ibu yang kebanyakan lihat belanja online juga begitu. Selalu menunggu paket daripada nunggu suami datang ya. Yang kedua, Mas, mau istiqomah? Gak usah banyak ngobrol, Mas. Ya, Gak usah banyak ngobrol. Jangan segala ditanya kalau tidak manfaat. Jangan segala diceritakan kalau tidak ada manfaatnya. Jangan segala dikomentari. Jangan celetak-celetuk. Sini. Di sini ngerusak sekali. Suasana tuh bisa rusak dengan sepatah kata kok. Bu, cari lakban. Itu bicara terus, dengar ya. Jangan bikin saya emosi. Yang dilarang itu coba, kenapa Allah menciptakan lisan? Untuk apa? Untuk apa lisan ini? Bicara baik. Jadi yang dibolehkan itu bicara baik. Yang dilarang itu bicara tidak baik. Kalau bicara baik, bicaralah. Apa bicara baik? 1, zikrullah. 2, amar ma'ruf nahi mungkar. Ngajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan. Bicara. Ikhlas, nanti Allah yang menggugah orang. Selebihnya, nggak usah segala dilihat berita-berita tuh. Bikin pusing sendiri. Benar? Kalau mikirin ijazah, lihat ijazah sendiri aja. Ini asli nih, ini asli udah cukup. Daripada mikirin ijazah orang. Dan kita nggak ngapa-ngapain juga. Cuman kotor hati. Betul? Oh ini kenapa? Udahlah. Alhamdulillah. Maaf ya. Ini di HP ini nggak ada medsosnya. Selain WA yang lain udah dihapus. Kecuali yang untuk nambah ilmu. Kira-kira ini mencuri pengen lihat terus delete. Tenang. Nggak banyak macam-macam di sini. Grup-grup yang nggak jelas. Maaf, saya nggak bisa ikutan. Ya. Karena setiap baca tuh makan waktu. Setiap lihat makan waktu. Mempengaruhi pikiran. Mempengaruhi hati. Mempengaruhi omongan kita. Jadi kita pengen ngobrol. Ngebahas segala macam. Dan nggak ada yang jadi pahala. Yang ketiga, jangan salah milih teman, Mas. ya. Kita harus banyak teman, benar. Tapi teman dekat tidak usah banyak. Kecuali teman dekat yang bisa menguatkan iman, yang bisa menguatkan amal soleh. Gak perlu banyak hebat teman yang pusing.
Nanti kalau saya nggak banyak teman, nggak apa-apa. Daripada banyak teman jadi banyak dosa. Berteman itu tujuannya dua. Satu, ningkatkan iman. Yang kedua, ningkatkan amal. Mau apa? Banyak teman. Nanti saya dikucilkan. Nggak apa-apa. Dikucilkan orang yang bisa ngerusak iman tidak apa-apa. Saya jadi jarang lagi diajak dugem. Atau itu mah nikmat ya. Daripada kita jadi gembul. Jelas? Saya nggak diajak lagi oleh ibu-ibu itu. Saya nggak diajak piknik ke sana. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita berteman itu tujuannya dua. Satu, ningkatkan iman. Dua, ningkatkan amal soleh. Kalau berteman merusak iman, berteman merusak amal soleh, mau ngapain? Nggak akan bahagia, nggak akan bahagia, nggak akan bahagia. Bahagia itu cuma dua, iman dan amal soleh. Pertanyaan ketiga, Cung. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agim, saya mau nanya, waktu ayah saya itu kan non-muslim. Saat dia 2 bulan sebelum meninggal, dia itu syahadat dengan saya di kamar. Dan saya itu entah bagaimana, saat meninggal itu saya telepon teman saya di Madinah. Dulu saya tinggal di Madinah. Beliau kan ustadz juga, saya bilang, bagaimana ayah saya? Terus beliau bilang, oh dimandikan dan sholat mayit. Karena ibu tiri saya juga non muslim, akhirnya saya diam-diam gitu dengan rumah sakit, dengan kamar mayat. Saya bilang, ini Pak buktinya kalau ayah saya udah Islam, karena di KTP-nya kan Buddha. Terus akhirnya dimandikanlah gitu, mandi mayit dan sholat jenazah. Setelah itu dibawalah sama ibu tiri saya itu ayah saya ke rumah duka di Pluit. Lalu dibuka kain kafannya, terus dibagikan jas, disuntik formalin gitu selama 3 hari. Karena banyak tamu, setelahnya itu Idul Adha kami kuburkan gitu. Cuman dengan cara Buddha. Itu bagaimana ya Pak AA? Soalnya saya juga masih badal haji juga untuk ayah saya, untuk badal umroh juga gitu. Apakah Islamnya diterima? Sedangkan beliau itu saat syahadat umur 84 tahun dan tidak pernah sholat karena sudah stroke dan sudah koma keadaan itu. Itu saya masih mikir bagaimana Islamnya Pak AA. Baik. Kalau kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Hidayah itu milik Allah. Kalau Allah memberi hidayah, dapat. Rasulullah itu niatnya ikhlas mengajak orang lain ke jalan Allah. Niat beliau berjuang supaya orang lain bisa hidup mulia dalam iman dan amal soleh. Tapi tidak semua orang mendapatkan hidayah, benar? Bahkan ada yang memusuhi, ada yang memerangi. Padahal yang memerangi itu adalah orang yang dibantu supaya dia bisa selamat dunia akhirat. Itulah hidayah. Nah, bagaimana beliau sudah syahadat, Allah juga yang memberi hidayah itu. Ya, memang ujiannya seperti itu. Tapi karena sudah terjadi, sekarang yang penting adalah ibu semakin menjadi anak yang solehah. Ibu lebih banyak doa. Kalau ibu ada rezeki, bersedekah atas nama orang tua, berwakaf atas nama orang tua, syukur bisa berbuat lebih banyak. Selebihnya yang sudah terjadi biar Allah yang mengatur. Ya. Kita hanya bisa melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Doa saja yang banyak. Allah Maha tahu semuanya. Ya, Allah tahu ibu sedih, Allah tahu ibu sayang ke orang tua. Allah tahu semua. Yang sudah memang sudah begitu. Ya. Teruslah jadi anak yang baik, insya Allah. Terakhir, tadi ada lelaki satu lagi. Ya, baik. Maaf ya. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. AA yang kami hormati, hadirin wal hadirat, rahimakumullah. Sebelumnya, perkenalkan saya Iib Sarif Hidayat, rombongan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Ciamis A, yang kebetulan hari ini
sedang ada kajian studi wawasan keagamaan dan kepramukaan. Alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah makom ini. Pertanyaannya kah sekitar tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Menasehati istri adalah tugas seorang suami. Tapi mohon maaf, Bapak Ibu tidak bermaksud menjas. Saya mengatakan ibu itu adalah ahli sejarah, sejarawati. Ketika dinasehati, suami yang mungkin 5 atau 10 tahun ke belakang pernah membuat kesalahan, itu suka diungkit oleh istri itu. Ketika suami menasehati istri, barangkali sama ya Pak ya? Mohon maaf Pak. Itu satu. Ini bingung menasehati istri tapi membalikan kami yang mungkin pernah melakukan kesalahan. Sehingga wibawa kami mungkin menurun di hadapan istri saya. Itu satu. Kemudian yang kedua, mohon maaf juga ibu dan para suami, saya yakin ini pengakuan Bapak juga. Pengakuan jujur dari seorang istri tampil di depan suami, salah satunya adalah dengan busana dasternya. Mohon maaf ibu ya. Bahkan dia merasa pede kalau pakai dasternya yang mungkin juga udah robek-robek. Sementara mohon maaf, selera suami kami khususnya saya sendiri tidak seperti itu. Ini sulit juga. Padahal mungkin ya skincare yang dipakai itu bagusnya diperlihatkan kepada kita suami ya. Baik, itu saja pertanyaannya. Mohon pencerahan terkait masalah nasihat yang tadi mengembalikan. Yang kedua mungkin bagaimana mensikapi istri yang seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana skincare? Apa skincare? Begini Pak, kita memberi nasihat, tapi senjata makan Tuhan. Bagaimana kesalahan kita yang dulu diungkit-ungkit? Kalau Bapak merasa sedih dan sakit, maka itu penggugur dosa Bapak. Mungkin Bapak belum serius tobatnya dengan kesalahan yang dulu, sehingga oleh Allah diuji lewat istri yang ingat terus. Kalau Allah mau bikin lupa, itu istri lupa. Jadi istri ingat tuh dengan izin Allah. Memang tidak baik ya, tetapi itu jadi penggugur dosa Bapak. Gak usah jengkel Pak. Bagaimana kalau kita nggak ada wibawa? Memang nggak ada wibawanya aslinya. Bapak dihargai istri karena Allah nutupin dosa Bapak di hadapan istri. Kalau dibuka mah udah nggak jongkeng sama sekali ya kan. Jadi apa yang harus dilakukan? Tenang saja. Saya sudah minta maaf Pak, tapi istri saya tidak memaafkan. Tenang. Tugas kita minta maaf, tobat, perbaiki diri. Udah nanti Allah yang membulak-balik hati. Nggak bisa dipaksa. Ibu saya dari dulu ngungkit-ngungkit itu terus. Masa nggak ada lupa-lupanya? Yang lain-lain lupa. Tobat aja. Tiap istri ngungkit itu, astagfirullah, ya Allah, saya akui ini dosa saya. Gak usah ngelawan, gak usah marah-marah, gak usah berdebat. Ya Bu, saya insya Allah perbaiki diri. Allah melihat obrolan suami istri itu. Kalau Allah lihat bapaknya sabar, bijaksana, banyak tobat, tidak sulit bagi Allah untuk membuat istri lupa sama bapak yang enggak. Ya saya misalnya. Itu mah pikun. Bapak sah. Selain kesalahan yang Bapak juga jadi lupa. Gampang Pak. Bapak kita juga nggak usah pengen berwibawa di depan istri. Dengan cara diwibawa-wibawa. Nggak usah, jadi lelaki baik aja. Nanti Allah yang memberikan wibawa pada diri kita. Nggak usah nuduh, saya suamimu. Istri udah tahu ya nggak? Nggak usah ngomong. Saya membanting-banting tulang. Wajar tuh Bapak kan tukang daging. Tenang aja Pak. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu.
Jangan nuntut istri berubah sebelum nuntut diri berubah. Gini rumusnya Pak, tuntut diri berubah, bantu keluarga berubah. Nah, perkara daster ya. Saya juga nggak mengerti ini. Saya nggak boleh ngomongin. Harus gini Pak, dimodalin aja Pak ya. Jadi diam-diam itu daster lepet itu ya dimusnahkan oleh Bapak. Bapak beliin lingri itu ya. Aduh saya jadi nggak enak ngomongin nih. Bapak beli apa yang pengen Bapak lihat. Jangan menuntut Pak, Bapak beli. Kasih hadiah yang warnanya cocok. Tapi istri saya malah disimpan lebar katanya, sayang kalau dipakai. Apakah boleh dipakai oleh Bapak? Jangan. Astagfirullahaladzim. Jadi lucu begini. Bapak belikan Pak. Dengerin Pak. Wahai Bapak. Ini juga masukan buat ibu-ibu ya Bu ya. Kenapa ibu teh kalau keluar dandan stakar kebek ya nggak? Di rumah daster yang udah ditubuh tali rapi teh ada aja. Lelaki juga Pak, sebaik-baik penampilan kita tuh di rumah loh Pak. Di rumah tenisir, pakai baju yang rapi, pakai parfum. Itu lelaki di rumah tuh begitu Pak. Jadi kalau mau jangan sampai kucel pas sarung lepet, disenglet-senglet, pakai kaos singlet yang udah bolong punggungnya itu. Jangan Pak, di rumah juga Bapak harus gaya Pak. Bapak di rumah gaya tidak? Jangan-jangan Bapak pakai sarung jelek itu ya enggak? Jadi draw. Jadi dikembar, palepet-lepet. Dah. Ini masalah rumah, jadinya saya hati-hati bicaranya. Ya. Bapak kasih contoh dulu, bapaknya yang gaya di rumah tuh, ya. Jangan-jangan Bapak bau hasem, ya enggak? Doa supaya hati kita, hati keluarga, hati anak, hati orang lain oleh Allah diberi hidayah, diberi taufik.
tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Jangan pernah patah semangat untuk berbuat kebaikan, karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Semua perjuangan kita menasehati, menjadi contoh, mendoakan, semuanya dinilai oleh Allah. Tapi kapan waktunya dibulak-balik hati, itu Allah yang menentukan. Jelas hadirin, jangan merasa patah semangat. Saya udah 12 tahun ngomong tapi nggak berubah-berubah. Terus saja tobat. Semuanya 12 tahunnya ada nilainya. Ini anak saya sudah tua kok belum nurut-nurut. Terus saja berbuat kebaikan. Terus tobat, terus doakan. Semuanya dilihat oleh Allah. Walaupun belum kelihatan hasil yang nyata sekarang, tapi ada waktunya nanti. Mungkin ketika kita meninggal diberikan hidayah oleh Allah. Jadi jangan pernah lelah untuk meminta kepada Allah. Karena hanya Allah lah yang kuasa membulak-balik hati siapapun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, mari kita sejenak tundukkan hati kita. Hari berganti hari, semakin dekat dengan saat kita berpisah. Kita pasti berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kita akan berpisah dengan dunia ini. Ajal sudah ditetapkan, entah tinggal berapa lama lagi umur yang tersisa. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa digunakan sebaik-baiknya untuk menebus semua dosa, hapus aib, bisa menjadi jalan kita berbakti. Mudah-mudahan umur yang tersisa ini bisa jadi bekal agar kapanpun malaikat maut menjemput, Allah mengaruniakan husnul khotimah. Hadirin, andai saatnya tiba, andai malaikat maut menjemput, mungkin di rumah, mungkin di jalan, di rumah sakit, atau di mana yang Allah tetapkan, tidak bisa diakhirkan walau sekejap, tidak bisa dimajukan walau sesaat. Mudah-mudahan ketika nyawa kita direnggut dari tubuh ini sudah bersih, Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan ketika ajal kita datang, aib kita sudah dihapus. Orang tua juga bahagia memiliki anak yang berbakti. Keluarga yang ditinggalkan pun tidak terluka dengan sikap kita. Mudah-mudahan ketika dicabut nyawa ini, Allah mengizinkan lisan ini menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah, Allah jamin masuk surga. Hadirin, andai kita sudah terbaring jadi mayat, kita jarang membayangkan tubuh ini terbujur kaku. Kalau sudah jadi mayat, kening ini tidak akan lagi bisa sholat. Tidak ada lagi nikmatnya sujud. Tidak ada lagi nikmatnya taat. Kalau sudah mati,
kita tidak akan lagi bisa bersujud. Mata tidak akan lagi menikmati Al-Quran. Mulut tidak akan lagi menyebut nama Allah. Tidak ada lagi nikmatnya munajat. Tangan tidak lagi bisa membelai orang-orang yang kita sayangi. Tidak lagi bisa bersedekah. Kaki tidak lagi melangkah ke masjid, ke majelis ilmu. Kalau sudah menjadi mayat, tidak ada lagi amal yang bisa kita lakukan. Tenanglah saat kita dimandikan. Mudah-mudahan yang mengurus jenazah kita orang-orang yang ikhlas. Mudah-mudahan anak bisa menyolatkan jadi imam. Kenanglah saat kita dimasukkan ke liang lahat. Tanah menimbun jasad kita. Tidak ada yang dibawa selain amal-amal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh wa taubatan qabla al-maut wa taubatan qabla al-maut ya Rabb wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Rabb, wahai yang Maha mendengar, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang berkah, bisa menjadi bekal kami pulang husnul khatimah. Jadikan sisa umur ini merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya membahagiakan orang tua. Jadikan sisa umur ini membawa keberkahan bagi keluarga dan anak-anak ya Allah. Jadikan sisa umur ini bisa berbuat amal sebanyak-banyaknya. Andai waktunya tiba ya Rabb, cabutlah nyawa ini. Ketika Engkau benar-benar ridho kepada kami. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Lapangkan kubur kami ya Allah. Lindungi dari himpitan kubur. Lindungi dari siksa kubur. Kami ingin kubur kami kubur yang lapang ya Allah. Ya Allah, naungi kami di yaumal hisab kelak. Tolongkan kami semua jadi ahli surga ya Allah. Jangan biarkan satupun kami menjadi ahli neraka. Begitupun orang tua kami, keluarga kami, guru-guru kami, sebanyak-banyaknya hamba. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansurhum 'alal qaumil zalimin. Allahumma a'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Doa majlis subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa dalam takdir yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.